Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di HSA Talk. Oke, udah lama ya kita nggak ngobrol-ngobrol, kayaknya udah berbulan-bulan. Jadi hari ini kita mau diskusi bersama saya Novia Safaja, di sini biasa dipanggil Bu Tia. Oke, Bu Tia di Homeschooling Alam sebagai apa, Bu? Di sini saya diamanahkan untuk menjadi wali kelas SMA. Oke, jadi Bu Tia ini wali kelas sekaligus guru anak kedua saya. Anak kedua saya itu Rizka SMA. Terus, saya mau cerita, lagi seru nih, saya terus terang lagi baca buku. Nih ada tentang hidup minimalis ala Jepang. Ini bestseller, kelanjutan dari bebenah buku Marie Kondo ya kalau nggak salah. Terus nyambung lagi sama kesini nih, ke Eating Clean. Apa ya, akan sehat lah ini. Nah, jadi pengen diskusi nih sama Bu Tia. Karena kami berkeyakinan apa yang kita lihat, apa yang kita baca, apa yang kita dengar itu akan mempengaruhi diri kita gitu ya. Makanya sebagai sebuah komunitas atau institusi pendidikan, kita sangat menjaga itulah environment-nya, lingkungannya. Dan kalau mau satu dulu deh yang kita ambil tentang ini aja nih, tentang hidup minimalis gitu ya. Sebenarnya ini kan Islami banget gak sih gitu ya? Iya gak sih? Bagaimana Rasulullah yang khalifah gitu ya, yang pemimpin besar seluruh dunia gitu, tapi hidupnya sederhana, bukan miskin ya. Beda kali ya Bu, antara miskin sama sederhana. Bagaimana waktu melamar apa Bu kalau mau nikah gitu ya? Maharnya ke Siti Khadijah itu 40 unta merah. Subhanallah. Ada yang dinikahin janda Bu. Kalau banyak ustadz yang bilang unta merah itu kalau sekarang tuh kayak mobil Ferrari. Tapi kan hidupannya bukan yang bingar-bingar gitu ya. Nah, kadang-kadang saya jadi berpikir sebenarnya ini semuanya balik lagi ke nilai-nilai Islam banget gitu. Dan rasa nggak sih Bu Tia, remaja sekarang tuh apa ya, agak kurang bisa membedakan antara perbedaan kebutuhan mana sama gaya hidup. Masih bingung biasanya. Nah, biasanya kita di Homeschooling Alam saat bikin jadwal, saya sama guru-guru suka bolak-balik diskusi. Sekarang udah bukan saatnya lagi kita menghafal gitu ya. Di era sekarang bukan saatnya menghafal atau hanya sekedar mencari informasi, tapi malah menggali hal-hal yang seperti ini gitu. Makanya pengen ngajak diskusi Bu Tia, gimana Bu Tia rasakan sebagai guru SMA, seperti apa Bu yang Bu lihat? Kalau dari buku yang hidup minimalis ini kan sebenarnya kita lahir di dunia tuh nggak bawa apa-apa nih Bu. Ya, jadi emang sebenarnya kita nggak usah kaget nih kalau misalnya hidup minimalis harusnya. Cuman kalau anak zaman sekarang yang menjadi acuan mereka, menjadi patokan mereka tuh gaya-gaya barat, istilahnya westernisasi. Sempet kemarin juga bahas sama anak-anak, kita saling ini sama keadaan sekarang. Ternyata mereka ada yang paham tentang westernisasi, ada yang kayak masih bingung apa sih westernisasi. Itu di pelajaran apa Bu? Bila studi apa? Westernisasi itu ada di pelajarannya sosiologi. Oke, berarti sosiologi di Homeschooling Alam jangan bayangin harus pakai buku paket gitu ya Bu Tia ya. Harus ngelihat ini TK-nya apa gitu, tapi bisa seperti itulah yang kita laksanakan di sini. Kurikulumnya lebih ke yang apa ya Bu? Ini yang mengikuti minat bakat, Ya, minat bakat sama yang kondisi real dan memang sesuai kebutuhan gitu. Jadi lebih mengikuti kondisi saat ini seperti itu sih. Jadi diikutin perkembangan zaman juga sih. Benar-benar. Di SMA kita udah belajarnya westernisasi nih Bu. Ternyata gaya kebarat-baratan itu mereka tuh malah berpatokannya sama gaya kebarat-baratan karena mikirnya kalau gaya kebarat-baratan itu keren. Terus jadi kayak tren, wah gitu. Makanya kita juga belajar nasionalisme di dalamnya, nanti itu dibahas. PKN. Nyambung ternyata nih, organisasi sama nasionalisme. Dan hampir kebanyakan anak-anak zaman sekarang memang ya gayanya kebarat-baratan. Bahkan sekarang nih Indonesia udah mulai K-pop wave.
demam K-pop. Nah itu udah ini K-pop sama kebarat-baratan udah bisa dibilang kayak Karena memang itu nggak sih Bu Pia, kerasanya tuh ya kayak kalau zaman dulu, zaman saya tuh Bu, TV kan hanya TVRI, adanya acaranya kalau pencapir gitu loh Bu ya kan. Pokoknya terus sinetronnya apa sih, rumah masa depan kayak gitu loh Bu, yang emang Indonesia banget. Sedangkan sekarang kan gempuran medianya subhanallah ya, dan memang kayak ketinggalan lah yang media-media yang seperti itu. Jadi ya yang ditonton yang seperti itu mungkin Bu. kalau mereka nggak ngikutin dibilang ketinggalan zaman gitu. Jadi antara gengsi, jadi kadang bukan keinginan mereka untuk kayak gitu Bu, tapi ngejar gengsi sama ini penilaian orang. Ya, Padahal sebenarnya kita bisa yakinin orang bahwa kalau hidup minimalis, hidup misalnya cinta tanah air, itu tuh sebenarnya nggak kalah keren loh. Yeah. Apalagi kita kalau memperkenalkan olahraga tradisional, Bener. tari-tarian tradisional, makanan itu bahkan orang luar pun bahkan seneng loh belajar Sama kita, budaya ya. kita gitu sih. benar-benar balik lagi ke apa tadi tuh, makanan juga ya Bu ya. Memang gempurannya juga subhanallah, iklan-iklannya gitu kan, kayak perlu deh nanti suatu saat kita belajar pelajaran TIK, teknologi informasi dan komunikasi, itu nggak selalu ngedit gitu ya, nggak selalu kemampuan bikin PowerPoint segala macam, tapi gimana sih cara kita bijak dengan teknologi. Karena bagaimanapun kita buka ada iklan, kita buka ada iklan. Kalau saya di rumah terus terang jadi udah gak nonton TV biasa gitu loh Bu, nontonnya yang berbayar karena pertimbangannya nggak ada iklan, jadi lebih aman lah ya, walaupun tetap didampingin. Kayak makanan nih Bu, nih ini bener nih di buku ini nih Eating Clean ya, sebenarnya saya pernah baca tuh Rasulullah itu pernah beberapa hari rumahnya tidak keluar asap. Bukan nggak makan, bisa jadi memang saum, bisa jadi, atau bisa jadi memang makanan yang sehat atau segar gitu ya. Nah itu juga tadi tuh balik lagi ke westernisasi lagi kan ya Bu ya. Gimana makanannya anak-anak ini? Kalau balik ke westernisasi tadi itu yang makanan cepat saji itu kan termasuk westernisasi Banget. Padahal gimana Bu, sebagai lulusan sarjana biologi, kandungan nutrisinya seperti apa, terus buat kesehatan tubuhnya gimana Bu? Nah kalau di makanan cepat saji itu kan disebut juga junk food Bu, berarti makanan sampah sebenarnya. Kenapa sih Bu disebut kayak gitu ya? Karena mereka tuh makanan cepat saji tuh bikin kenyang memang, tapi nutrisinya nggak ada. Bener, bisa jadi malah kadang-kadang kosong ya Bu Nggak ya. ada sama sekali, bahkan Seratnya cuman terbatas, udah gitu digoreng ya kan. gulanya ada. Nah itu yang bikin sekarang tuh nggak pandang umur, orang kena obesitas sekarang tuh udah usia muda, obesitas, kadang gagal jantung bahkan gitu. Ya, Udah makanya nggak kenal usia. kita coba di sini di homeschooling alam, kita coba hidup sealami mungkin gitu ya. Walaupun memang kita juga masih bertahap. Minimal saat kegiatan masak-masak, saat kegiatan berkemah, kita tidak menggunakan zat kimia yang nggak sehat lah ya, misalkan perasa, pewarna, kayak gitu. Kayak minuman, dan itu sebenarnya lebih sehat dan lebih murah sih Bu kalau kita mau agak usaha lah ya, tanda kutip. Misalkan hari ini kita bisa sarapan pagi kalau yang food combining pakai mangga. Ini mangga dari hasil pohon sendiri nih di depan kelasnya Bu Pia ya Bu ya. Nggak pakai karbit gitu ya, nggak diimpor. Kalau buah impor logikanya ya Bu, Nah, kalau buah impor tuh nggak mungkin dia jauh-jauh dari Amerika sampai Indonesia masih utuh bentuknya. kok bisa seger gitu ya, logikanya menggunakan apa gitu. Biasanya tuh dikasih bahan kimia, apalagi kalau kayak apel dilapisin lilin, anggur tuh juga gitu. Makanya mending kita hindari buah-buah impor sih, mending Ya, kalau lebih bisa. baik ya sekarang musimnya apa itu yang kita makan ya Bu ya. Betul. Minum juga, ini kita hari ini memperlihatkan yang dari homeschooling alam aja nih. Ada teleng warnanya, kita coba Bu. Ini mint, langsung diambil tadi. Ini bisa buat percobaan kita ya Bu. Jadi kalau pakai air panas biru, terus dikasihin asam, sejenis asam-asaman gitu ya, jadi ungu. Kayak gini aja udah enak sebenarnya. Mungkin awal-awal kaget kali ya Bu ya, kalau yang biasa manis-manis gitu. Di homeschooling juga kayak gitu, Bu pengennya pakai perasa gitu kan kalau masak-masak. Tapi ya kita perkenalkan lah sealami mungkin. Dan itu tadi sebenarnya lebih sehat, lebih Gampang terjangkau, mudah didapatkan. Jadi kayak balik kayak zaman dulu lagi nggak sih Bu? Jadi orang-orang zaman dulu yang makanannya cuma rebus singkong, rebus ubi, bahkan mereka lebih sehat, panjang umur gitu. Ini
mungkin karena ikhtiarnya yang menjaga kesehatan dengan makan makanan yang sehat gitu. Tapi memang jadinya kesannya nggak keren Bu kalau buat anak muda, ya nggak sih? Karena balik lagi Bu tadi gengsi, terus apalagi sekarang media sosial tuh udah gembar-gembornya makanan cepat saji, nongkrong di kafe gitu kan. Jadi makan itu lebih ke rekreasi. Iya, jadi makan bukan Dan prestis ya Bu? Bukan buat ini ya, bukan buat memenuhi nutrisi, tapi lebih memenuhi rasa laparnya tuh karena emang dia mau makan, ditambah bukan karena nutrisinya gitu Bu. Benar-benar. Karena kepengen, terus untuk gaya hidup, nanti kan diposting nih, oh keren nih, jadi rame pada datang ke satu kafe, biasanya gitu. Jadi kayak gitu sebenarnya. Jadi sebenarnya banyak banget yang bisa kita pelajari dari sekedar makanan gitu ya. Sekedar kita mau beli pakaian kayak gitu nggak sih Bu? Gimana mengatur kebutuhan, mana sih kebutuhan, mana keinginan gitu ya. Itu yang dipelajari sama siswa kita di SMA gitu Bu. Ada, itu termasuk pelajaran ekonomi sebenarnya. Anak tuh udah bisa bedain mana kebutuhannya, mana keinginannya. Contohnya apa Bu? Kalau kebutuhan tuh kan kayak makan, tidur, itu sebenarnya kebutuhan manusia gitu ya, untuk emang kan Kelangsungan hidupnya ya Bu. Kalau keinginan tuh kadang ingin beli ini nih untuk memenuhi kebutuhan makan dia ingin beli sesuatu, tapi kadang sesuatu yang dibelinya nggak, bisa dibilang nutrisinya nggak ada nih, kosong gitu. Apalagi makanan zaman sekarang lebih sukanya yang praktis, Simple. Kalau di buku ini bedanya kebutuhan sama keinginan dicontohkannya gini. Kita punya motor buat berangkat kerja atau sekolah, hujan, kebutuhan kita apa Bu? Mantel kan? Cukup sebenarnya satu mantel, selesai gitu. Cuma kadang-kadang di jalan ke mall kok ada mantelnya polkadot, pink-pink gitu, misalkan bulat-bulat, jadi pengen. Padahal udah punya, jatuhnya kan jadi keinginan kan Bu, kayak gitu. Jadi memang harus dilatih dari sekarang sebenarnya mana sih kebutuhan, mana keinginan. Sama kayak makanan juga kayak gitu. Kebutuhan kita bisa jadi sekarang itu udah lebih serat, air putih gitu ya, protein yang sebenarnya memang sangat alami. Semakin sedikit, kalau di buku ini semakin sedikit kita proses, sebenarnya makannya semakin sehat. Itu masih benar ya? Makin, jadi kalau bisa di rantai makanan paling bawah. Bener. Jadi misalnya kita ambil kayak tadi daun mint, langsung diambil, langsung kita konsumsi, itu sebenarnya lebih sehat. Iya, kayak gini kan tadi dipetik ya. Sebenarnya kita makan aja Nutrisinya rasanya ya, seger gitu loh. Berkurang sama sekali. Tapi kalau udah dibikin jadi permen, Udah hilang. dibikin macam-macam, pasti ada hal-hal yang berubah gitu ya. Seperti itu. Jadi kalau mau lebih tahu belajar apa saja sih siswa SMA di Homeschooling Alam, ditunggu kedatangannya gitu ya. Nanti bisa ketemu sama Bu Tia. Siswa kita tuh nggak banyak, berapa Bu SMA tahun ini? SMA ada 5. Ada 5, karena pendekatan kita lebih personal gitu ya. Setiap anak punya kebutuhan dan kemampuannya masing-masing. Dan tadi sekilas kita diskusikan, ya kurikulumnya begitu ya Bu ya? Kurikulumnya ya sesuai dengan minat bakat anak gitu, jadi nggak memaksakan ya Bu. Jadi ada udah kelihatan apa saja nih Bu bakatnya siswa Ibu di SMA? Kalau di siswa SMA itu udah ada bakatnya di editor, jadi lebih sukanya emang dia kerja sendiri nih. Ada yang mau jadi psikologis, jadi emang suka cari-cari informasi, terus suka kayak bukan menerawang ya, kayak membaca oh karakter orang ini seperti ini. Ada yang lebih ke dance, ada yang lebih ke olahraga, ada yang futsal, bahkan ada yang mau jadi guru sejarah Bu. Salah satu kurikulum kita di sini adalah minat bakat ya. Kita bisa pakai tools talent mapping, nanti bisa nyambung lagi nih ke hidup minimalis. Kalau kita sudah yakin gitu ya dengan kemampuan kita juga akan punya gaya yang nyaman versi kita masing-masing gitu. Makanya di sini nggak ada seragam kan Ibu ya, nggak ada seragam, paling nuansa. Kalau hari Jumat karena kita ke masjid mungkin pakai nuansa baju muslim gitu ya, dibatasi hanya norma lah ya sama batasan aurat, karena memang kita tuh punya gayanya masing-masing gitu. Dan kami berharap setiap individu di sini, baik fasil, siswa, orang tua gitu, siapapun itu menerima gitu loh Bu keberagaman. Jadi semakin menemukan dirinya gitu ya, bukan yang sama rata, memaksakan sama rata harus sepatu hitam, celana ini kayak gini, enggak seperti itu. Sebenarnya itu kan juga toleransi banget loh sih Bu, toleransi, terus melatih percaya diri bahwa oke, kamu mau pakai gaya seperti apa saja gitu, yang penting
tidak keluar dari aturan yang pantas gitu ya Bu, untuk aurat, norma kayak gitu sih. Jadi kemana-mana kita ngobrolnya ya Bu. Sebenarnya panjang ya Bu kalau bahas dua buku. Ya, karena saling keterkaitan gitu loh Bu Pia, antara hidup minimalis gitu sama sebenarnya karena di minimalis itu karena ya itu tadi westernisasi gaya hidup gitu ya, jadi pengennya kalau kita jalan tuh rasanya kurang lagi gitu kan, sama makan juga kayak gitu kan Bu. Karena emang manusia itu sebenarnya nggak ada puasnya dalam hal apapun sih. Jadi panjang lebar nih kita ngobrolnya sama Bu Pia kali ini. Silahkan kalau yang mau berkunjung ke homeschooling alam, mau lihat-lihat SMA-nya, bisa bertemu Bu Pia gitu ya. Mau bincang-bincang lagi nanti boleh ya Bu, kita sambung lagi fokus ke salah satu siswa atau gimana kegiatan belajarnya seperti apa. Boleh nanti Bu Pia berarti sama siswanya Bu, ngobrol bareng ya, seperti itu. Berarti kapan-kapan kita lanjutkan lagi. Kalau mau lihat bukunya boleh dicari-cari. Kemarin sih saya ngeliat di toko buku ini karena bestseller jadi agak sulit mencarinya, bisa di online mungkin ya gitu. Jadi cukup sekian diskusi kita kali ini. Ada yang mau disampaikan Bu Pia? Di homeschooling sendiri tuh mengajarkan benar-benar dari kehidupan sehari-hari. Enggak melulu kita belajar akademis yang sesuai dengan kurikulum yang ada, tapi kita lebih fokus sama kemampuan bakat anak. Ditambah lagi kita jadi nggak memaksakan, jadi anak tuh bebas untuk mengikuti arah yang dia suka. Memang tinggal dikembalikan lagi ke diri kita Bu Pia. Kalau mengerjakan hal yang nggak kita nyaman, buat apa sih? Berarti gitu kan pasti hasilnya nggak akan maksimal. Seperti prinsip balance mapping ya, asah kekuatan, siasati kelemahan, seperti itu. Oke, cukup sekian diskusi kita kali ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.